Halo teman-teman, selamat datang pada pembahasan materi sistem pencernaan manusia part 1. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan terus semangat ya. Apa saja sih yang akan kita bahas pada bab sistem pencernaan manusia? Kita akan bahas mengenai nutrisi dalam makanan, lalu proses pencernaan makanan, gangguan di pencernaan, dan penyebabnya hingga upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sekarang kita akan membahas mengenai nutrisi makanan terlebih dahulu sebelum membahas sistem pencernaannya. Hampir setiap hari kamu harus beraktivitas di sekolah, mengerjakan tugas, melakukan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Tentu semuanya membutuhkan banyak energi untuk menunjang semua kegiatanmu itu. Pada masa-masa pertumbuhan ini, kalian membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang pertumbuhanmu. Ketika kamu lapar, makan apakah yang kamu pilih? Makanan yang sesuai dengan seleramu, atau memilih makanan berdasarkan nilai gizinya. Meskipun wujud makanan yang kamu konsumsi berbeda-beda, namun pada dasarnya makanan yang kita konsumsi mengandung satu atau lebih zat-zat makanan yang berbeda. Zat-zat makanan yang terkandung dalam makanan dapat berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan senyawa kompleks yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sebagai bahan pembentuk gula sederhana dan gula yang kompleks. Fungsi utama karbohidrat yaitu sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi, 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Ada 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, fatty atau amilum, dan serat. Contoh karbohidrat sebagai gula, yaitu buah-buahan dan madu. Fatty atau amilum, contohnya yaitu ubi-ubian, kentang, jagung, dan juga nasi. Sedangkan yang termasuk serat yaitu sereal, roti gandum, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, membuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama protein adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. 1 gram protein sama dengan 4,1 kilokalori. Protein hewani antara lain diperoleh dari daging hewan seperti susu, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein dari nabati diperoleh dari biji-bijian. Lemak merupakan senyawa organik yang tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan nitrogen. Lemak berfungsi sebagai sumber dan cadangan energi. 1 gram lemak mengandung 9,3 kilokalori. Lemak juga berfungsi sebagai komponen membran sel dan garam empedu. Lemak hewani adalah lemak daging, mentega, susu, ikan basah, telur, dan minyak ikan. Sedangkan sumber lemak nabati berupa kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lain. Vitamin merupakan molekul organik yang diperlukan makanan dalam jumlah yang sangat kecil. Akan tetapi, defisiensi vitamin dapat menyebabkan permasalahan yang berat. Terdapat 2 kelompok vitamin, vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin B kompleks dan vitamin C.
Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah A, D, E, K. Vitamin A merupakan nutrisi yang penting untuk organ penglihatan, pertumbuhan tubuh, pembelian sel, kesehatan sistem reproduksi, dan menunjang sistem kekebalan tubuh. Vitamin A yang terdapat pada hewan seperti ikan makarel atau salmon, minyak hati ikan kod, hati ayam, keju, telur, susu. Sedangkan pada tumbuhan seperti ubi jalar, labu, sawi, wortel, dan lain-lain. Vitamin B kompleks berfungsi sebagai koenzim dalam proses metabolik penting, menyehatkan jantung, mencegah anemia, hingga dapat mengurangi stres dan gejala anksietis atau depresi. Vitamin B kompleks terdapat pada sereal, biji-bijian, ikan, susu, alpukat, brokoli, kacang-kacangan, kentang, dan telur. Vitamin C diperlukan untuk menjaga struktur kolagen. Struktur kolagen yang baik dapat menyembuhkan patah tulang, memar, pendarahan kecil, dan luka ringan. Vitamin C terdapat pada jambu biji, kangkung, brokoli, kiwi, mangga, jeruk, pepaya, stroberi. Vitamin D dapat membantu penyerapan kalsium dan pembentukan tulang. Vitamin D juga berperan mendukung pertumbuhan tulang dan gigi anak. Vitamin D dapat kita temui pada kacang almond, jeruk, apel, pisang, alpukat, telur, jamur. Vitamin E melindungi fosfolipid dalam membran dari oksidasi. Selain itu, vitamin E juga berfungsi untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, baik pada kulit maupun sel dalam tubuh. Vitamin E terdapat pada alpukat, telur, bayam, minyak zaitun, biji-bijian, dan ikan salmon. Itu tadi beberapa penjelasan mengenai nutrisi dalam makanan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.